umur 9 tahun. Tapi di sini umurnya haid kan 9 tahun kurang 16. Sedangkan di saat seseorang itu keluar darah di tanggal 10, ini sudah mencukupi umur minimalnya haid. Otomatis kalau ini sudah bisa dikatakan haid, sudah mencapai umur haid, itu berarti kalian sudah dihukumi balik. Kan catatannya kalau dia setelah umur 9 tahun, iya 9 tahun, tapi kan 9 tahun kurang 16 itu sudah memasuki umur haid, sudah bisa dihukumi haid. Berarti seperti ini, meskipun nanti 9 tahunmu kurang 10 hari, kamu sudah bisa dikatakan balik. Karena apa? Karena darah yang kamu keluarkan, yang pertama acuannya di sini, di darah yang kamu keluarkan sudah mencukupi batas atau aturan minimalnya haid, dan usia kamu juga sudah umur 9 tahun gitu. Itu untuk cabangan masalah yang kedua. Sekarang untuk cabangan masalah yang ketiga atau yang terakhir, ini permasalahan yang terakhir dari kronologi tadi, orang perempuan yang akan umur 9 tahun di saat tanggal 20 Muharram. Permasalahan yang ketiga, wa idza ra'at lan ing dalem nalikane ningali sapa mar'ah adama ing getih qabla buluhiha ing dalem sadurunge baleke mar'ah bisamani asyara ing dalem jarak 18 apane yauman dinani wastamaro lan isih tetep apa dam khamsata ayamin ing dalem 5 pira-pira dina ai ila ai bagia tegese tumeka maring yen to tetep apa dam ala bulughiha ing atase baleke mar'ah salah sata asyara ing 13 apane yauman dinane fal hukmu mongko utawi hukume iku anad damal yaumaini setuhune getih ing dalem 2 dina al awalaini kang awal iku damul fasadi getih rusak. Jadi ini permasalahan yang ketiga, yaitu ketika nanti seseorang itu melihat darahnya ketika umur 9 tahun kurang 18 hari. 18 hari berarti kan umurnya 9 tahun di saat tanggal 20 Muharram. Kalau kurang 18 hari berarti di tanggal 2. Di tanggal 2 itu dia sudah keluar darah. Kemudian dia mengeluarkan darah selama 5 hari. Dia mengeluarkan darah selama 5 hari. Ai ila ai bagia ala buluhiha yauman. Sampai dia mengeluarkan darah mohon maaf saya ulangi. Dia mengeluarkan darah sampai di umur dia balik kurang 13 hari. Berarti kan dia mengeluarkan darah 5 hari. Hingga keluar darahnya itu tanggal 2. Berarti sampai tanggal berapa tuh? Sampai tanggal 7. Sampai di mana dia itu balik kurang 13 hari. Nah, bagaimana hukum seperti ini? Maka orang yang seperti ini mempunyai 2 hukum. Fal hukmu damul yauma ini al awala ini damul fasad. Sudah dikatakan di sini bahwa sesungguhnya damul ini berarti sudah ada penguatan atau taukid, penguatan bahwasanya hukum ini nanti ada 2, yang mana darah yang keluar 2 hari yang awal itu adalah darah fasad. Berarti kan kalau dia tadi kan sudah dikatakan kalau umurnya haid itu 9 tahun 16 hari. Berarti dia keluar darah di tanggal 2, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7. Di sini 5 hari sampai di umur dia yang mana 9 tahun kurang 13 hari keluar darahnya. Jadi yang mana 2 hari yang awal di tanggal 2 sama di tanggal 3 ini, otomatis kan di tanggal 2 sama 3 ini dia keluar darahnya di tanggal 2 kan awalnya.
itu kan masih baliknya dia masih kurang umur baliknya dia masih kurang 18 hari. Itu berarti nanti darah di tanggal 2 dan 3 ini disebut darah fasad atau istihadah. Berarti untuk 2 hari yang awal di saat dia mengeluarkan darah, ini dia masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat, untuk puasa seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dulu. Li'annahuma krono satuhune damul yaumaini minal buluhi saking balik ai bakia tegese isih tetep ala buluhiha ing atase balake mar'ah apa aksaruhu mungso kang luwih akeh min sitata asyara sak tinimbang saking 16 apane yauman dinane. Karena kenapa dia masih dihukumi darah fasad seperti yang saya telah jelaskan, karena 2 hari yang awal ini loh dia masih menduduki posisi bahwasanya dia ada di umur balik yang kurang dari 18 tahun atau di mana kekurangan balik dia ini waktunya masih kurang dari 16 atau lebih gitu. Belum masih dari 16 hari atau lebih. Kan kalau pres 16 hari nanti darahnya masih darah fasad, lebih juga darah fasad, otomatis tanggal 2 dan 3 ini nanti dia darah istihadah. Wasalah satil ayami lan utawi telu pira-pira dina al ukhra kang weneh iku damu haidin ketehet li anahu krana setuhune damu haidin iku bagia isih tetep ala buluhiha saking baleke mar'ah opo akolu kang luweh kidik min sitata asyara tinimbang saking 16 apane yauman dinane. Kenapa untuk 3 hari yang belakang di tanggal 4 5 6 3 hari yang belakang ini dia dikatakan darah haid karena di saat 3 hari ini posisi dia sudah mencapai lebih sedikit dari 16 hari untuk mencapai umur balik dia. Jadi posisi dia itu sudah menduduki posisi di mana kurangnya hari menuju umur 9 tahun ini lebih sedikit dari 16. Ada kata-kata aqallu min sitata asyara. Jadi kalau lebih sedikit dari 16 ini nanti hukum dia adalah haid, bukan lagi darah fasad. Jadi bagaimana hukumnya? Berarti orang yang seperti ini dia dijatuhi 2 hukum. Yang pertama dia mengalami istihadah untuk mubtadah atau orang yang pertama kali mengeluarkan darah. Itu nanti ada hukumnya di belakang. Nanti akan kita bahas secara rinci tapi untuk di belakang. Jadi untuk saat ini saya bahas dulu secara runtut agar tidak bingung. Jadi nanti untuk tanggal 2 dan 3 maka dia tetap misal posisinya pas Ramadan, dia tetap wajib sholat, terus tetap wajib puasa seperti itu. Kalau untuk tanggal selanjutnya, tanggal 3, 4 sama 5 berarti itu darah haid, dia sudah tidak berkewajiban sholat maupun puasa. Jadi bagaimana kalau itu terjadi pada anak kecil yang baru mengeluarkan darah, maka dia tetap dihukumi istihadah, enggak ada rukhsah ya, beda. Rukhsah itu ada dengan catatan tertentu ada. Dalam Islam tuh memang ada rukhsah. Tapi tidak sembarang rukhsah itu dipergunakan. Kalau kalian berpikir dia masih anak kecil, masih umur 9 tahun, dia belum mengerti, dianya masih kekanak-kanakan loh, dianya belum paham seperti ini, kan bisa diajarkan pelan-pelan secara dasar. Ini tuh kamu tetap sholat, cukup dikasih tahu dasarnya saja. Ini tuh tetap sholat untuk saat ini, keadaan kamu seperti ini tetap sholat. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan pelajarinya lebih rinci lagi. Cukup dijelaskan seperti itu. Kalau anak-anak biasanya akan lebih menurut saya seperti itu. Kalau pemikiran saya seperti itu. Tapi ketika nanti Anda berpikir dia masih kecil, masih anak-anak belum mengerti, dia masih polos, masih kayak gini, kemudian kalian nggak apa-apa lah baru pertama. Jangan. Karena apa? Karena ini nanti kalau terlalu dimaklumi atau
bahasanya dia tidak mengerti, tidak diajar, tidak dikasih tahu,